Depolers, kembali lagi di podcast Departemen Ilmu Politik. Pada kali ini podcast Ilmu Politik akan mengangkat sebuah isu yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Dan episode kali ini podcast kita akan mengangkat sebuah isu mengenai mahasiswa organisasi. Dan kali ini kita telah bersama narasumber kita yang luar biasa. Nah, Depolers pasti penasaran siapa narasumber kita kali ini. Langsung saja kita perkenalan ke narasumber kita. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bang? Nama, organisasi, dan jabatan Abang di kampus ini. Oke, baik. Sebelum perkenalkan, nama saya David Alvareski, biasa dipanggil David. Saat ini tergabung di organisasi UKM Pikmak Universitas Andalas, Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Andalas Group. Dan saat ini alhamdulillah diamanahkan sebagai Ketua Umum UKM Pikmak Prodi 2023 dan 2024. Oh, ternyata Abang ini ketua di Pikmak ya, Bang? Ya, alhamdulillah diamanahkan. Kalau boleh tahu, Pikmak itu organisasi berbentuk apa ya, Bang? Terus tujuan organisasinya itu apa, Bang? Oke, Pikmak atau Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Andalas Group merupakan sebuah organisasi yang kita fokusnya itu kepada kajian remaja, fokus kepada persoalan remaja, kemudian fokus kepada program generasi berencana, dan kita juga fokus kepada layanan konseling. Jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman yang punya masalah, kemudian kalau misalkan ada yang mau curhat dan pengen cerita nih gitu loh, kita di Pikmak buka layanan konseling untuk teman-teman yang pengen cerita gitu. Nah, bisa banget nih untuk Depolers yang mungkin ada yang mau dikonsultasi, langsung saja ke organisasi Pikmak ya. Dan di situ pelayanannya juga bagus ya, Bang, di Pikmak. Yeah. Dan teman-teman juga jangan ragu karena kita di Pikmak juga bukan sembarang orang yang akan nantinya akan menjadi konselor sebaya. Karena nanti di Pikmak itu teman-teman kita sudah disumpah konselor sebaya, jadi tidak akan pernah membocorkan apapun cerita yang akan teman-teman ceritakan nantinya gitu loh. Oh begitu, oke. Karena Abang ini merupakan ketua di organisasi Pikmak, menurut Abang sendiri nih, mungkin agak sedikit mundur ya pertanyaannya. Menurut Abang organisasi itu sebenarnya apa menurut pandangan Abang sehingga Abang ingin bergabung ke organisasi di kampus ini? Iya. Mungkin sebelum kita menjawab untuk hal tersebut, mungkin kita akan lihat bagaimana perspektif yang sebelumnya mungkin banyak orang yang ngapain sih kita masuk organisasi gitu loh. Nah sebenarnya kalau aku pribadi, organisasi menurut aku adalah wadah gitu loh. Karena kita sebagai seorang mahasiswa, kita sebagai seorang individu tentunya butuh wadah untuk berkembang lah istilahnya. Dan kita juga butuh tempat untuk bisa menerima kita, kemudian tempat yang bisa seperti wadah yang mungkin kita bisa mengembangkan bakat-bakat kita gitu loh. Itu yang mungkin definisi organisasi menurut aku gitu. Seenggaknya kita bisa diterima dan kita bisa bermanfaat di dalamnya gitu loh. Berarti menurut Abang David ini bahwasanya organisasi itu untuk mengembangkan keterampilan. Yap, betul sekali. Life skill. Oh. Selain itu, Bang, ini ada juga pertanyaan mengenai kepemimpinan. Seperti yang kita tahu bahwa Abang David ini merupakan ketua ya di organisasi itu. Bagaimana Abang mengembangkan jiwa kepemimpinan sebagai ketua di organisasi itu, Bang? Mengembangkan jiwa kepemimpinan. Mungkin sebelumnya aku juga udah pernah ikut organisasi sebelumnya. Jadi dari SMP aku emang udah masuk organisasi, kemudian dari SMA udah masuk organisasi, dan di kuliah sekarang juga tergabung ke beberapa organisasi gitu loh. Terkait kepemimpinan merupakan sebuah hal yang yang nggak bisa didefinisikan sih, karena tergantung bagaimana individu yang menjalankannya gitu. Kalau misalkan dari aku, kalau misalkan kita mau memimpin, kita harus siap dipimpin dulu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi pemimpin nih, teman-teman harus siap dulu jadi yang dipimpin gitu. Jadi kalau misalkan pemimpin menurut aku adalah seseorang yang bisa memanage semuanya sih. Berarti menurut Abang David ini kepemimpinan ini harus dilatih dulu. Bagaimana cara kita dipimpin oleh orang lain. Kayak kita harus disiplin oleh waktu dan segalanya itu. Iya, betul sekali. Ini kesibukan Abang David ini kan sebagai ketua nih, selain melaksanakan studi di kampus, itu gimana ya Bang cara Abang untuk memanajemen waktunya? Kan Abang ini kan bisa dibilang sebagai mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Belum lagi kegiatan akademik kampusnya yang harus dipenuhi juga. Itu gimana Bang cara Abang manajemen waktu supaya tidak kebablasan semuanya gitu? Iya, mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyakan orang juga sih. Gimana sih caranya membagi waktu antara organisasi, kuliah, dan juga berbagai kegiatan kita lainnya gitu. Memang tidak mudah, karena untuk memanage waktu itu, manajemen waktu itu merupakan hal yang mungkin nggak semua orang bisa melakukannya gitu loh. Tapi kalau dari aku pribadi, aku memang udah menanamkan dari diri aku untuk berkomitmen lah istilahnya. Sebelum kita masuk untuk tergabung ke dalam sebuah organisasi, kita harus punya dulu komitmen diri kita gitu loh. Kayak ibaratnya kalau
misalkan kita udah masuk ke dalam sebuah sistem, kita harus tanggung jawab untuk sampai selesai gitu. Nah, kalau dari aku pribadi untuk manage-nya, manajemen waktu itu ya tergantung prioritas, skala prioritas dulu, Ningsih. Jadi kayak ibaratnya kalau misalkan kita kuliah nih, tujuan kita kuliah ngapain gitu. Tujuan kita ke kampus ngapain? Kuliah, menempuh pendidikan gitu. Dan teman-teman tujuan utamanya pasti ya menempuh pendidikan tadi gitu. Kalau misalkan kita tergabung ke organisasi, jangan sampai organisasi ini sebagai hal yang utama selain kuliah gitu. Jangan salah kaprah, jangan menjadikan organisasi tujuan utama sedangkan kuliah tujuan kedua gitu. Jadi tergantung prioritasnya. Kalau misalkan kita kuliah penting, kemudian ada jadwal organisasi yang mungkin tidak bisa tinggalkan gitu. Lihatlah skala prioritasnya. Kalau misalkan kuliah kita memang prioritas di saat itu, ya udah kita pilih kuliah. Tapi kalau misalkan kita memang rasanya dibutuhkan di organisasi itu, ya udah kalau misalkan tidak ada urgensinya di kuliah, mungkin yang bisa kita izin, ya udah kita izin gitu. Tapi di organisasi kan kita juga ada anggota ya, dan juga ada relasi yang mungkin teman-teman partner yang lain, rekan-rekan yang lain. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa rasanya, ya udah kita oper ke yang lain gitu. Itu sih. Jadi tergantung bagaimana skala prioritasnya. Oh, berarti kalau menurut Bang David ini manajemen waktu itu berdasarkan prioritas. Betul sekali. Berbicara tentang prioritas nih kata Bang David bahwasanya prioritas itu dipisahkan menjadi dua. Prioritasnya mau di organisasi atau mau akademik atau belajar di kampus. Nah, menurut Abang itu kan kalau misalkan Abang ini lebih ke prioritas organisasi ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau menurut Abang nih, ada juga nih mahasiswa yang memilih prioritasnya di akademik, lebih fokus ke belajar aja gitu. Itu kan bisa dibilang sebagai mahasiswa yang kupu-kupu ya, yang bisa kita bilang kuliah pulang. Menurut pandangan Abang itu gimana ya Bang? Iya, gimana ya? Kalau dari aku mungkin nggak sepakat sih dengan hal tersebut ya, karena kita sebagai seorang individu yang mungkin yang haus akan ilmu pengetahuan dan juga mencoba hal-hal baru, rasa aku untuk hal yang kupu-kupu kuliah pulang itu merupakan sebuah hal yang nggak efisien sih menurut aku gitu. Untuk hal ini, kalau pandangan aku ya, sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan perspektif orang tersebut karena mungkin mereka punya pilihan gitu ya sih. Tapi kalau dari aku pribadi untuk hal ini salah sih gitu. Mungkin salah dalam artian ya selagi kita bisa untuk mencoba, selagi kita bisa untuk melakukan yang mungkin rasanya kita masih bisa explore, ya udah kita coba gitu loh. Karena mungkin kalau aku dari pribadi untuk hal-hal kayak gini, untuk organisasi mungkin karena aku udah bilang tadi ya, aku udah tergabung organisasi di di sekolah SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah sekarang. Banyak banget hal yang mungkin nggak pernah aku dapatkan sebelumnya gitu loh. Nah, dengan organisasi ini aku dapat hal-hal baru yang mungkin nggak pernah ketahui sebelumnya. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang mungkin hobinya kuliah pulang, harus coba organisasi sih gitu. Karena menurut aku kalau kuliah pulang mungkin memang kita hanya fokus ke satu hal saja. Satu hal dalam artian kayak tidak explore hal lain yang mungkin kita nggak tahu gitu loh. Gitu. Jadi menurut aku harus coba organisasi sih. Harus coba, itu juga bisa untuk mengembangkan keterampilan seperti kata Abang tadi juga ya, dan juga mengembangkan jiwa kepemimpinan. Mau bagaimanapun itu pilihan mereka kembali, mau mereka masuk organisasi maupun fokus untuk studi mereka untuk mencapai keinginan mereka mungkin ya Bang ya, mungkin itu balik ke diri sendiri lagi lah. Balik ke diri sendiri, karena kita juga nggak bisa merubah perspektif orang lain karena mereka punya pilihan sendiri gitu. Nah, kebetulan nih ada pertanyaan mengenai pasti mahasiswa Depolars dan juga mahasiswa lainnya juga penasaran bagaimana sih tips dan trik untuk masuk organisasi ini Bang? Kan banyak nih orang mau masuk organisasi tapi keburu mager gitu Bang. Misalnya baru mau masuk, baru mau daftar nih, habis itu karena udah kayak mungkin jam ngumpulnya itu kali Bang, jam ngumpul organisasi ini kan kebanyakan pulang kuliah dan orang-orang pada mager gitu kan jam segitu. Itu gimana Bang cara meningkatkan rasa semangat untuk join organisasi itu Bang? Mungkin aku akan bantah sedikit perspektif yang mungkin kayak mager atau mungkin itu bukan menjadi sebuah alasan sih menurut aku. Mungkin lebih kepada kalau misalkan kita masuk organisasi itu nanti waktu nongkinya berkurang gitu lah. Kepake lah istilahnya gitu. Kalau dari aku pribadi selagi ada waktu silahkan manfaatkan itu gitu. Nggak ada kata terlambat untuk teman-teman bisa berkembang, berproses ya. Nggak ada kata terlambat untuk itu. Nah,
tips dan trik dari aku untuk masuk organisasi, yang pertama adalah carilah sebuah organisasi yang mungkin rasanya tidak mengikat kita di dalamnya gitu loh. Kayak ibaratnya sekarang kita sebagai mahasiswa nih, tujuan kita kuliah adalah untuk menempuh pendidikan gitu. Pendidikan yang mungkin kita juga punya step by step untuk kedepannya. Nah, teman-teman masuk organisasi, carilah organisasi yang mungkin rasanya tidak akan mengikat teman-teman, karena ada organisasi yang prinsipnya gini nih sih, yang mereka kayak apa ya, lebih memprioritaskan organisasi dibandingkan kuliah dan juga pendidikan gitu loh. Kalau misalkan bisa kita tinggalkan, kita tinggalkan. Kan ada banyak nih UKM yang organisasi yang mungkin lebih memprioritaskan itu. Nah, carilah organisasi yang teman-teman tidak merasa diikat gitu. Terus yang kedua adalah kalau dari aku, carilah organisasi atau wadah yang rasanya kita bisa diterima gitu loh. Kita rasanya tuh dibutuhkan, bukan membutuhkan gitu, Ningsih. Jadi ibaratnya kita tergabung ke sana, mereka welcome untuk kita rasanya dibutuhkan, kita bisa mengeksplor diri kita bisa menumbuhkan dan juga untuk mengasah kemampuan life skill kita gitu. Dan organisasi yang rasanya juga kita memang berpengaruh di sana gitu sih dari aku. Dan satu lagi untuk organisasi, manfaatkanlah itu sebagai wadah yang mungkin nantinya akan berpengaruh terhadap mindset improvement kita gitu. Mindset improvement dalam artian kalau misalkan kita kupu-kupu tadi ya Ningsih ya, kupu-kupu itu kan kita hanya berfokus, kadang-kadang kita hanya berfokus ke satu arah aja, ke satu arah dalam artian mungkin tidak perlu PK dalam hal-hal lingkungan yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya gitu. Tapi kalau mindset improvement, kita punya pikiran-pikiran yang mungkin kita tidak pernah orang lain pikirkan sebelumnya. Nah, inilah yang mungkin manfaatnya organisasi. Jadi menurut aku adalah organisasi yang dua hal tadi gitu. Berarti kalau bisa disimpulkan bahwasanya tidak hanya keinginan kita untuk masuk organisasi ya Bang, tapi kita juga harus punya passion juga di organisasi itu, supaya jatuhnya tidak kayak sembarang masuk aja. Jadi kayak setidaknya kita dibutuhkan lah di organisasi dibutuhkan, itu. Bukan membutuhkan. Ya. Dan juga kita berproses juga di organisasi itu dan memberikan hal baik untuk orang lain. Iya, betul sekali. Dan mungkin itu saja untuk podcast kali ini Bang. Terima kasih atas partisipasinya dalam podcast kali ini tentang organisasi yang ada di kampus ini dan juga tips dan triknya bagi mahasiswa untuk dapat bergabung di organisasi ini. Mungkin podcast ini dapat berguna untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk teman-teman Depoler semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat berkembang dan menjadi pengetahuan yang baru untuk kita semuanya. Iya.